Perang gaib antara dua warung legendaris, warung Lamongan dan warung sate. Di sudut sebuah gang sempit kota, berdiri dua warung yang tak jauh berbeda dari segi tampilan. Di satu sisi ada warung Lamongan milik Mbah Arman, seorang pria paruh baya dengan wajah keriput yang penuh rahasia. Warung kecilnya selalu ramai, tak hanya karena santapan khas Lamongan yang lezat, tetapi juga karena aura misterius yang seolah mengundang kepercayaan atau ketakutan di antara para pelanggan. Di seberang jalan terdapat warung sate yang dikelola oleh Pak Suryo, sosok yang tampak tampan dan ramah namun menyimpan keinginan besar untuk mendulang kekayaan. Kedua warung ini telah lama bersaing, namun persaingan itu tidak hanya terpaut pada rasa dan harga, melainkan juga pada kekuatan tak kasat mata. Mbah Arman dulunya dikenal sebagai sosok dermawan, namun seiring waktu, bisikan di antara warga mulai menyebut bahwa ia memiliki cara-cara khusus untuk mendapatkan rezeki. Sementara itu, Pak Suryo yang selalu tersenyum ramah ternyata menyimpan ambisi yang sama, bahkan lebih kuat, untuk menaklukkan dunia materi dengan segala cara, termasuk cara-cara yang tidak wajar. Pada suatu malam yang sunyi, Mbah Arman tengah bergulat dengan nasibnya. Keuangannya mulai menipis, dan warung yang dahulu ramai kini mulai sepi. Dalam keputusasaan, ia mencari pertolongan pada seorang dukun terpandang yang dikenal sebagai Mang Ucup, sosok yang misterius dan selalu muncul di saat genting. Mang Ucup pun mengajarkan ritual pesugihan yang sudah turun-temurun, sebuah cara untuk memanggil kekuatan gaib demi mendatangkan kekayaan berlimpah. Harga pengorbanan tak pernah murah, Mbah Arman, ujar Mang Ucup dengan nada serak sambil menatap mata sang warung. Setiap keinginan duniawi pasti harus ditebus dengan jiwa atau darah. Tanpa pikir panjang, Mbah Arman pun menggelar ritual di malam bulan baru, di sebuah sudut terasing di pekarangan warungnya. Dengan simbol-simbol kuno yang terlukis di tanah dan mantra-mantra yang dibacakan dengan suara bergetar, ia membuka pintu ke alam gaib. Dalam hitungan menit, angin seolah berbisik, dan bayangan gelap pun melintas di sekelilingnya. Tak lama kemudian, kehadiran kekuatan itu membawa perubahan drastis. Warung Lamongan pun kembali ramai dan rezeki mengalir deras. Namun setiap keberuntungan pasti ada harganya. Tak jauh dari situ, Pak Suryo yang memantau persaingan usaha mulai curiga akan keberuntungan mendadak yang diraih oleh Mbah Arman. Dalam benaknya, tumbuh ambisi untuk tidak kalah, bahkan untuk melampaui saingannya. Malam itu juga, ia pun mendatangi seorang paranormal muda yang dikenal dengan nama Raka, yang mengaku mampu membuka gerbang antara dunia nyata dan dunia roh. Raka mengungkapkan kepada Pak Suryo bahwa di balik kekayaan Mbah Arman, tersimpan rahasia gelap yang bisa dipelajari. Pak Suryo, jika ingin mengalahkan lawan, kau harus tahu caranya. Tapi ingat, pesugihan bukanlah mainan. Jika kau memanggil makhluk yang salah, takdir akan menuntut balasan. Pesan Raka dengan mata yang penuh misteri. Hari demi hari, kedua pemilik warung semakin tenggelam dalam ritual dan mantra. Malam-malam mereka kini diwarnai dengan pertemuan rahasia, mantra yang dibacakan sambil melafalkan nama-nama makhluk halus yang tak diketahui oleh manusia biasa. Pada suatu malam yang penuh kilatan petir, langit mendung seolah menjadi saksi bisu dari pertempuran yang akan terjadi. Di sebuah gang yang gelap, Mbah Arman sedang melakukan ritualnya sendiri, dikelilingi oleh lilin-lilin hitam dan asap dupa yang melayang. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul, memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Itu adalah pertanda bahwa kekuatan pesugihan yang ia panggil mulai memberontak. Tak lama kemudian, Pak Suryo pun menggelar ritualnya. Di balik aroma sate yang menggoda, ia menyembunyikan meja kecil berisi peralatan ritual, arca-arca kecil, dupa, dan segel misterius. Dalam diam, ia melantunkan mantra-mantra yang tak terdengar oleh telinga biasa. Suasana di antara kedua warung tiba-tiba menjadi tegang, seolah alam gaib sedang bersiap untuk berperang. Pada malam itu, warga sekitar mulai merasakan keanehan. Suara-suara aneh terdengar di sela-sela malam, bayangan-bayangan bergerak tanpa sumber, dan kesurupan kecil terjadi di antara pelanggan setia. Kematian mulai menyelinap. Seorang pemuda yang sering nongkrong di warung Lamongan ditemukan tewas dengan bekas luka aneh di tubuhnya. Sedangkan di sekitar warung sate, seorang wanita tua tiba-tiba jatuh pingsan dan tidak pernah bangun kembali. Rasa takut merayap ke hati setiap orang. Desas-desus mulai beredar bahwa pertarungan gaib telah pecah dan bahwa pesugihan yang mereka kejar telah menuntut pengorbanan jiwa. Di balik setiap piring nasi dan tusuk sate, terselip mantra maut yang tak terucapkan. Seiring berjalannya waktu, kematian dan kejadian aneh semakin sering terjadi. Warga mulai menghindari jalanan yang dekat dengan kedua warung, dan hanya yang nekat yang masih melintas untuk mencicipi kelezatan kuliner itu. Namun, setiap suapan terasa pahit oleh bayangan kematian yang mengintai.
Malam demi malam, kedua kekuatan pesugihan itu saling bertarung secara gaib. Ada malam ketika langit berubah merah, seolah darah mengalir dari langit, dan ada pula saat ketika hujan batu aneh jatuh, menghantam dan merobek keheningan malam. Di balik layar, Mbah Arman dan Pak Suryo masing-masing memanggil pasukan roh yang siap untuk menyerang lawan. Salah satu kejadian yang paling mencekam terjadi ketika seorang anak kecil yang tak berdosa tiba-tiba menghilang di depan mata. Ditemukan hanya sebuah tapak kaki kecil bercampur darah di jalan sempit, namun tak ada jejak yang tersisa. Warga mulai percaya bahwa roh-roh yang dipanggil oleh kedua pengusaha warung itu tak pandang bulu, bahkan mengincar yang paling polos sekalipun. Desakan dan rasa bersalah mulai menghantui hati beberapa saksi. Seorang janda yang sering membeli sate di warung Pak Suryo mengaku pernah melihat bayangan hitam menyerupai sosok perempuan berambut panjang melintas di balik meja, mengawasi setiap gerakan sang penjual. Sementara itu, seorang tukang ojek yang sering berhenti di warung Lamongan menceritakan bahwa ia mendengar suara jeritan dan tawa gila yang menggema dari dalam pekarangan warung saat malam tiba. Puncak dari konflik gaib itu terjadi pada malam yang benar-benar mencekam. Langit mendung tebal seolah menolak hadirnya bintang, dan angin berhembus kencang membawa aroma asap dan dupa. Kedua warung kini seolah menjadi medan pertempuran antara kekuatan yang tak terlihat. Di tengah jalan yang sepi, Mbah Arman dan Pak Suryo tanpa sengaja bertemu. Kedua pria itu saling menatap dengan tatapan yang penuh kebencian dan keputusasaan. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan hitam menari liar, membentuk lingkaran yang menyelimuti mereka berdua. "Akankah kau menyerah pada kekuatan yang telah kau panggil?" tanya Mbah Arman dengan suara serak, seakan ia sudah tahu bahwa akhir sudah dekat. "Tidak, aku tak akan kalah. Kekuatan itu akan mengantarku pada kekayaan sejati, meskipun harus mengorbankan jiwa," jawab Pak Suryo dengan nada menggema, penuh ambisi dan kegilaan. Malam itu, kedua kekuatan bertabrakan. Kilatan petir menyambar, dan suara dentuman keras terdengar seolah bumi bergetar. Di antara cahaya yang silau, terlihat bayangan siluet para roh perang, masing-masing dikendalikan oleh Mbah Arman dan Pak Suryo. Perang gaib itu berlangsung sengit, dengan mantra-mantra yang terucap dan energi gelap yang terpancar hingga ke ujung jalan. Beberapa saksi yang nekat berada di sekitar mengatakan bahwa mereka melihat kedua pria itu tampak seperti berada di dunia lain, di mana waktu dan ruang seakan berhenti. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, kekuatan gaib itu meluap, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, dan kemudian tiba-tiba, keheningan menyelimuti. Saat debu mulai mereda, hanya tersisa dua sosok yang tergeletak di jalan, tidak bernyawa, sementara aura kegelapan masih terus menyelimuti kawasan itu. Kematian telah menuntaskan perhitungan yang telah lama tertunda. Keesokan harinya, berita tentang tragedi malam itu menyebar dengan cepat. Warga terkejut, tidak hanya karena kematian mendadak, tetapi juga karena suasana aneh yang menyelimuti lingkungan sekitar kedua warung. Kedua warung itu pun seketika menjadi saksi bisu dari kekuatan pesugihan yang telah merenggut nyawa. Pihak berwajib mencoba mengusut kejadian itu, namun setiap bukti seakan lenyap ditelan kabut misteri. Cerita tentang Mbah Arman dan Pak Suryo pun menjadi legenda urban yang diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa bahkan mengaku masih mendengar bisikan gaib dan melihat bayangan hitam di malam hari, seolah roh para penjual itu belum menemukan kedamaian. Di balik tragedi ini tersirat pesan yang sangat dalam. Ambisi duniawi yang dibangun di atas altar kegelapan selalu menuntut harga yang sangat mahal. Pesugihan, yang awalnya menjanjikan kekayaan, telah berubah menjadi pedang bermata dua yang pada akhirnya memanggil maut bagi pemiliknya. Hari demi hari berlalu, namun bayang-bayang malam itu tetap hidup. Warung Lamongan dan warung sate kini tak lagi beroperasi, dan lokasi mereka pun ditinggalkan seolah menjadi makam bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Setiap kali angin malam bertiup, warga masih bisa mendengar suara mantra dan teriakan pilu yang mengingatkan bahwa kekuatan yang dipanggil dengan niat tamak tidak pernah bisa dibendung. Saudara-saudara, kisah ini mengajarkan bahwa dalam setiap keinginan untuk meraih kekayaan secara instan, selalu ada konsekuensi yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, bahkan harga nyawa. Pesugihan yang semula tampak menggoda, akhirnya membuka gerbang kegelapan yang tak terperi. Malam ini, ketika kalian mendengar angin berbisik, ingatlah kisah ini. Karena di balik setiap keindahan dunia, mungkin ada kegelapan yang menunggu untuk bangkit. Jangan pernah bermain dengan kekuatan yang tak kau pahami, karena akibatnya bisa jadi lebih dari sekadar kerugian duniawi. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita selalu berhati-hati dalam mengejar apa yang diinginkan, dan selalu ingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi,
terutama ketika kita menyentuh ranah yang seharusnya tetap tersembunyi. Demikianlah kisah nyata penuh misteri dan kengerian tentang perang gaib antara warung Lamongan dan warung sate. Semoga cerita ini dapat terus menghantui pikiran kita sebagai peringatan bahwa ambisi yang tak terkendali seringkali membawa kita ke jalan yang gelap dan berakhir dengan kematian. Selamat malam dan berhati-hatilah di jalan yang kau tempuh.